Ya, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Ya, Ya, apakah bisa begini cuaca panas di sini? ya boleh-boleh saja. Yang penting ada singletnya lah. Jangan kalau buka baju total nanti Oh, iya. disangkain anu. Iya, Pak Ibnu Kalam. Sebenarnya Pak Ibnu Kalam, Ya, setelah saya berdiskusi lintas iman dengan orang Islam dari zaman Facebook dulu, dari zaman ya, masih zaman SMS, ya. Dulu masih Tokmania. Itu dulu sering teleponin pendebat-pendebat Muslim di Facebook. Saya bilang gini, kalau ketik-ketik saya bukan level saya. Saya bilang. Kamu mau diskusi dengan biar kamu saya telepon. Zaman dulu itu masih Tokmania, bayar 5.000 udah daftar. Ya, saya teleponin itu pendebat Muslim di anu yang di Facebook itu. Kurang lebih ya 4 atau 7 orang begitu. Ya. Ada yang sudah meninggalkan agama Islam ada, ya. Zaman dulu. Nah, gini Pak Kalam. Kalau kita bicara secara kaidah bahasan, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia ya kan? ya betul. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya itu apa? Bisa berarti ilah, bisa berarti Rab. Nah, ada dua. Ada kata ilah dan ada kata Rab. Nah, dua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata Tuhan. Nah, begini Pak Kalam, saya mau beri informasi. Ini pendebat Islam yang keras kepala batu macam uncu PI itu mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu Robnya umat Islam. Sesat. Nah, kemudian siapa lagi? Daman Al-Mantiki. Kemudian Rifa. Kemudian Gus Wafi. Kemudian siapa lagi? Banyak saya nggak bisa sebut satu-satu. Ya, tidak boleh sesat itu ajaran sesat. Kan? Satu bilang sesat. Ya, memang kan jelas darinya di dalam Al-Quran. Kamu hanya boleh menyembah kepada mengabdi kepada Rab pemilik Ka'bahnya atau Rab negeri Mekah. Tidak boleh. Nabi Muhammad itu bukan Rab. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu tidak mampu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Itu jelas darinya di dalam Al-Quran. Berarti Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam sesat. Ya. Jadi semua pendebat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu Rabnya, maka dia sesat. Ya dong, lihat ya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Itu yang ingin saya sampaikan dan tidak usah saya terlalu lama, Pak Edis. Oke lah, baiklah. Jadi Pak Kalam intinya begini, sampai hari ini, sampai detik ini, orang Islam masih bingung siapa Robnya. Satu Pak Kalam bilang, bukan, Muhammad bukan Rob. Yusuf PI bilang, oh, Rob. Ya, boleh. Oke lah. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad tidak mampu mendatangkan kebaikan menolak keburukan. Jelas dari Al-Quran. Tapi dalam itu Muhammad itu mampu memasukkan orang ke dalam surga loh. Harus dibatalkan berdasarkan ayat Al-Quran. Karena Muhammad ya setiap apa namanya dia mengatakan sesuatu, oh kamu masuk surga. Ini dijamin masuk surga, sahabat ini dijamin masuk surga. Bahkan ada 10 sahabat yang pasti masuk surga, betul? Ya, dan bahkan Nabi Muhammad kan melanggar perintah Allah dalam Al-Quran. Menyampaikan sesuatu apa yang dia tidak tahu. Nah, itu kan yang Muhammad melanggar termasuk itu memelihara pohon kurma kan dia tidak tahu itu. Ya. Sama dengan membuat benteng-benteng pertahanan antara Salman Al-Farisi dengan Nabi Muhammad. Malah Salman Al-Farisi yang lebih tahu membangun benteng pertahanan suatu perang. Jadi makanya begini Pak Alam. Karena Muhammad mengatakan begini, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat Allah. Ya, yang sesuai dengan perintah. Jadi antara perintah Allah dengan Nabi Muhammad kalau sama silakan. Tapi ada yang berbeda. Yang berbeda itu harus lebih fokus kepada Allah. Tidak boleh ikut Muhammad. Oh gitu.
Oke lah, jadi intinya setiap agama Islam itu masih beda-beda. Makanya saya pernah bikin tema, udah tahun 2025 Ya, betul, beda. orang Islam masih bingung siapa Tuhannya. Oke ya. Bahkan Allahnya Ustaz Abdul Somad itu beda dengan Allahnya Piranda. Kalau Piranda itu Allahnya bisa duduk, sedangkan Ustaz Abdul Somad Allahnya tidak duduk. Nah, beda Selalu lagi kan. berdiri. Oke, terima kasih Pak Kalam. Selamat malam. Ya, Kita undang muslim yang lain. saya dukung Anda. Terima kasih.